Hai, balik lagi di vlog gua. Hari ini gua bakal bahas mobil dari Suzuki. Mobilnya adalah Suzuki XL7. Di Indonesia sekarang lagi banyak banget mobil LSUV ya. Jadi hampir semua pabrikan Jepang dia punya mobil LSUV. Dari mulai Toyota dia punya Rush, terus Daihatsu dia punya Terios, Honda juga dia punya BRV, dan yang terakhir adalah Mitsubishi, dia juga punya Xpander Cross. Dan Suzuki pun tidak mau kalah. Di tahun 2020 ini dia ngeluarin mobil baru LSUV dan dia namain mobilnya adalah Suzuki XL7. Kalau kita bicara soal si XL7, sebenarnya basic mesinnya dia masih sama dengan Suzuki R3. Cuman si bodinya dia dibikin lebih besar, jadi lebih tinggi si ground clearance-nya. Bodinya juga agak sedikit gagah. Dan yang terakhir adalah harganya ini sangat-sangat kompetitif, jadi bisalah diadu dengan LSUV merek yang lain juga. Oke, sebelum gua kasih lihat mobilnya, alangkah lebih baiknya kalian semua subscribe dulu channel gua supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua tentang mobil, motor, pokoknya otomotif dan lain-lainnya. Jadi kalian bisa subscribe dan juga biar gua bahagia. Kalau kata Om Mobi sih gitu ya. Nah, kalau kalian sudah pada subscribe, sekarang kita lihat mobilnya. Check this out. Oke, ini dia mobilnya Suzuki XL7 tahun 2020. Ini adalah mobil baru dari Suzuki. Kita bakal bahas dari eksteriornya terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari depan, si mobil ini memang terlihat gagah karena dia memiliki desain yang sederhana sih sebenarnya, cuman terlihat lebih gagah aja dibanding adiknya R3 karena ini adalah LSUV bukan LMPV. Dan kalau lihat di bagian perlampuan, sebenarnya si headlampnya ini kita bakal lihat nih. Ini adalah headlampnya, dia sudah menggunakan LED, lengkap juga ada LED DRL. Terus sayang sekali di sini si lampu sein, dia memang masih menggunakan bohlam biasa. Padahal kalau dikasih LED mungkin jadi lebih keren lagi ya. Dan di bawah sini dia ada fog lampnya juga dia masih menggunakan bohlam biasa. Dan dikelilingi dia pakai listnya tuh Black Dove ya, karena biar terkesan lebih SUV sih sebenarnya. Desain grill juga oke menurut gua. Sederhana tapi keren, dan desain bumpernya juga SUV banget lah. Dan kalau kita lihat dari samping, si mobil ini terlihat lebih gagah karena di paling atas dia sudah memiliki roof rack, jadi terlihat lebih keren lagi. Terus di bagian spion, di spionnya dia sudah ada lampu sein ya, jadi bagus. Ada emblem VVT juga di fendernya. Dan kalau di bagian door handle dia sudah menggunakan akses smart key dan dia berwarna chrome ya. Depan belakang warnanya sama chrome. Dan ini adalah over fender ya. Jadi paling bawah dia ada silver ya si fendernya tuh. Jadi SUV banget lah. Dan kalau di bagian velg dia desainnya oke. SUV banget ya, jadi terlihat lebih gagah lagi dengan dua warna si desainnya. Ukuran ban dia 195/60, ringnya 16, jadi cukup besar sih ringnya, tapi wajar karena ini mobilnya LSUV. Dan kalau di bagian belakang juga sayang sekali dia belum dipasang spoiler ya, upper spoilernya nggak ada. Terus tapi dia ada diamond stop lamp, rear defogger, terus ada rear wiper juga. Dan ini desain lampu belakangnya, stop lamp belakang ini sebenarnya agak mirip sama R3 ya. Nah di sini bagus, dia sudah LED meskipun bukan LED bar tapi dia LED titik-titik ya, tapi nggak apa-apa lah. Lampu sein, lampu mundur sayang sekali masih menggunakan lampu bohlam biasa. Di bawah ada reflektor yang berdiri, ada sensor parkir 2 buah, dan itu adalah desain bumper belakangnya. SUV banget belakangnya. Di sini ada emblem XL7. Dan sekarang kita lihat bagian dalamnya. Ini adalah bagian interiornya. Interiornya dia menggunakan warna full black, meskipun memang di sini dia minim soft touch sebetulnya, tapi ini solid banget ya si plastiknya. Dan desainnya juga udah cukup bagus kalau menurut gua. Dan kalau kita lihat di bagian setir, ini setirnya kita lihat nih. Ini setirnya dia sudah dilapisi kulit dan lengkap juga di sini ada
audio steering switch, tapi dia belum mempunyai cruise control. Dan ini setirnya sudah flat bottom ya, jadi bawahnya dia rata, jadi kayak mirip mobil-mobil sport gitu. Dan ini desainnya juga full black ya si setirnya. Audio juga dia sudah monitor. Dan ini dia kayak model floating gitu, jadi nggak nempel dengan si dashboardnya. Di bawahnya ada lampu hazard, AC. AC-nya dia sudah memakai heater dan lengkap juga pengaturannya. Dan yang penting adalah AC-nya sudah digital. Nah, di sini adalah tuas transmisi. Dia transmisinya matic ya. Transmisinya matic dan bagus. Part brake-nya masih biasa, masih standar, belum elektrik. Dan di tengah sini ada konsol box yang tidak terlalu besar dan bisa juga dipakai untuk armrest. Nah, kalau di bagian door trim, ini ada door trim di bagian driver ya. Di sini ada fabriknya, terus ada di sini wood panel, jadi terlihat lebih elegan. Door handle-nya berwarna chrome. Di sini juga auto cuman sisi driver ya, sisanya enggak. Lengkap dengan window lock, power door lock, electric dan electric mirror. Ini ada bahan fabriknya, ini lumayan empuk. Dan di paling bawah, di sini dia ada speaker, cup holder, dan door pocket. Sisanya sudah tidak ada apa-apa lagi. Di bagian sini di sebelah kanan ada kisi AC, ada wood panelnya juga, start stop engine button, dan di sini ada sensor parkir, stability control, dan yang terakhir adalah headlamp leveling ya. Jadi headlampnya bisa dirubah-rubah ketinggiannya. Di bawah ada laci penyimpanan, dan di paling bawah dia ada tuas buat pembuka si kap mesin. Ini adalah bagian speedometernya. Dan di sini dia udah lumayan bagus ya, meskipun memang ada digital dan ada yang analognya. Analognya di sini ada tachometer, ada speedometernya, dan ada bensin. Di sini juga ada gear position, terus ada kilometer, dan ini adalah tanggal ya, waktu ya. Ini motion front, torsi dan power, axle dan brake-nya juga ada. Jadi lumayan lengkap sekali. Di sini ada jam, ada suhu. Jadi ini MID-nya sebenarnya lumayan lengkap banget ya si XL7 nih. Dan di bagian laci penyimpanan cukup besar, tapi memang tidak bisa dimasukin banyak barang ya. Jadi tidak terlalu besar lah, bisa dibilang seperti itu. Bahan jok dia kombinasi antara fabric dan kulit ya. Jadi di tengahnya fabric, di pinggirnya kulit, dan headrestnya juga sudah adjustable. Seat beltnya dia masih fix, hand grip dia retract. Sun visor di sini dia sudah memiliki vanity mirror, di tengahnya ada lampu baca. Dan di bagian driver dia masih polos, dan ini spionnya masih standar karena ini bukan tipe tertinggi ya. Kalau tipe tertinggi si spionnya dia sudah ada kameranya, jadi lebih keren lagi. Dan ini adalah jok baris tengah, baris kedua maksudnya. Dan di baris keduanya pun dia sama bahannya, ada kulitnya, ada fabriknya, headrestnya sayangnya ada dua, di sini ada armrest juga, jadi lebih nyaman lagi untuk penumpang baris kedua. Dan di sini dia seat belt dia masih fix. Ini adalah AC double blowernya, bisa diatur si speednya di sini. Terus kalau misalkan di baris ketiga, dia pelipatannya sama 50-50, 50/50. Dan di sini juga bahannya sama. Headrestnya ada dua, seat beltnya dia fix. Dan di sini ada cup holder. Di sebelah sana juga sama, dan ada power outlet ya, buat charge gadget bisa di situ. Dan sekarang kita lihat bagian bagasinya. Di bagian bagasi sebenarnya dia tidak terlalu besar, cuman cukup lah untuk naruh-naruh barang yang tidak terlalu besar. Mungkin juga kalau misalkan bawa koper, kayaknya nggak bisa, jadi harus dilipat si kursi baris ketiganya baru bisa masuk koper. Dan di sini juga ada penyimpanannya lagi di bawah, jadi bisa dibuka. Jadi di atas, di bawah dia penyimpanannya. Buat naruh-naruh sepatu mungkin bisa di bagian sini. Dan ini bagian mesinnya, dia berkapasitas 1500 cc, DOHC 4 silinder, dan dia juga sudah dilengkapi ABS ya. Kita cari nih si ABS-nya di sebelah mana. Nah, ini adalah modul ABS-nya sebelah sini. Dan ruang mesin di sini sayangnya dia belum dicat, jadi masih biasa, belum dicat. Di atas dia ada peredam.
Dan di atas dia sudah dicat ya si kapasinnya, jadi lebih rapih ya sebenarnya. Oke, itu dia tadi mobilnya. Bagaimana menurut kalian semua setelah ngelihat si XL7? Bisa komen di bawah. Nah, kalau menurut gua si XL7 ini kalau gua lihat dari depan, si mobil ini memang desainnya SUV banget lah. Jadi nggak kalah sama kompetitornya, dan di bagian lampu juga menurut gua udah oke karena dia sudah memiliki LED. Meskipun memang bukan LED projector, tapi minimal dia sudah dikasih LED sama pabrikannya. Dan di situ juga dia ada lampu DRL, jadi itu bagus. Terus yang disayangkan di sini lampu sen. Lampu sennya dia masih memakai bohlam biasa. Ya sebenarnya kalau kita bicara lampu sen, memang kalau di kelas LSUV kayak si XL7 dan teman-temannya itu sebenarnya memang jarang yang pakai LED. Tapi kalau menurut gua mungkin jadi lebih cantik ya kalau dipasang LED. Dan di paling bawah juga dia ada fog lamp, dan fog lampnya juga belum LED, jadi masih pakai bohlam biasa. Tapi itu it's okay lah, nggak masalah kalau fog lamp ya. Terus desain si bumper depannya juga itu kalau menurut gua lumayan bagus, jadi masih terlihat SUV banget lah. Sebenarnya si XL7 ini kalau dilihat dari samping dia masih kelihatan SUV karena dia memiliki fender yang lumayan gede. Menurut gue sih fendernya, over fender ya, yang warna hitam doff tuh. Dan di bawahnya dia ada silvernya juga, jadi perpaduan antara warna hitam doff dan silver. Tapi silvernya cuma di bawah pintu ya. Kelengkapannya juga dia sudah bagus ya, karena dia di bagian spion, dia spionnya sudah dipasang lampu sen. Terus di bagian door handle-nya juga dia udah ada akses smart key dan warna chrome juga si door handle-nya. Dan yang paling gua suka dari mobil XL7 ini di bagian sampingnya, dia adalah minim chrome ya. Jadi chrome-nya cuma di bagian door handle aja, sisanya udah nggak ada chrome lagi. Beda kayak merek sebelah yang chrome-nya agak lebih banyak, tapi gua jujur lebih suka si XL7 karena dia minim chrome ya. Nah, pas gua lihat bagian belakang, gila ini mirip banget R3 kalau kata gua sih. Karena di bagian stop lampnya itu mirip banget stop lamp, jadi desain stop lamp, lampu sen sama lampu mundurnya itu mirip banget sama R3. Memang kalau di bagian bawah, di bagian bumper bawah dia nggak mirip sama R3 ya, cuman bagian tengah ke atas itu R3 banget menurut gua. Dan kelengkapannya juga sebenarnya udah bagus ya, karena dia di atas sudah memiliki high stop lamp meskipun dia belum punya si upper spoiler, tapi itu nggak masalah karena ini bukan tipe tertinggi. Terus dia juga punya rear defogger, ada rear wipernya juga. Stop lampnya dia sudah LED meskipun bukan LED bar, tapi buat gua itu nggak masalah, yang penting dia dikasih LED meskipun LED-nya cuma titik-titik doang. Cuman sayangnya di sini lampu sen, lampu mundur dia masih menggunakan bohlam biasa. Dan di paling bawah pun dia ada 2 buah sensor parkir, ada reflektor yang posisinya berdiri. Agak unik sih, biasanya kan kalau reflektor kalau garis gitu dia tiduran, tapi kalau ini berdiri ya. Dan desain bumper belakangnya juga menurut gua masih kelihatan SUV. Pas begitu gua masuk ke bagian dalam, ini jujur gua suka banget sama desainnya. Si interiornya gua suka banget karena pertama dia punya warna itu full black, jadi hitam semua, nggak ada beige-nya. Karena dengan warna hitam kayak gitu, mobil lebih gampang dibersihin dibanding warna yang terang ya. Kalau misalkan punya anak kecil, agak repot tuh ngebersihinnya. Dan di situ juga dia ada sentuhan wood panelnya juga, jadi terkesan lebih elegan lagi ya si desain dashboardnya ini. Dan yang paling gue seneng ada di bagian setir. Bagian setirnya yang pertama yang gue pengen gue bahas, flat bottom bro. Gila, dia udah pakai flat bottom. Jadi kalau ngelihat setir kayak gitu, gue kayak ngelihat mobil sport ya. Setir mobil sport kan kayak gitu rata-rata flat bottomnya. Terus di situ juga kelengkapannya memang tidak selengkap kompetitornya. Jadi di sini dia ada audio steering switch, tapi dia tidak punya cruise control. Tapi yang penting si setir mobilnya dia sudah dilapisi kulit, jadi enak buat dipegang-pegang, ini enak ya. Terus head unitnya dia sudah monitor, dan head unitnya ini dia tidak ditanam ya, jadi nggak ditanam di dalam dashboard. Jadi keluar kayak gitu, kayak floating gitu, jadi nggak di dalam ya. Pokoknya gitulah. Dan dalamnya juga udah lengkap, ada macam-macamnya seperti biasa head unit standar. Dan di bawah dia ada AC. AC-nya ini menarik karena pertama dia sudah memiliki heater. Jadi meskipun memang di Indonesia kayaknya heater kurang dipakai karena Indonesia kan panas ya, nggak ada salju, jadi heater kayaknya bakal kurang kepake. Tapi it's okay, yang penting sudah dikasih sama pabrikannya. Dan di situ juga dia AC-nya sudah digital. Pengaturan arah semburannya juga udah lengkap, jadi menurut gue udah oke. Dan di bahan joknya ini menurut gue nanggung ya si XL7 ini, karena dia bahan tengahnya pakai fabric.
pinggirnya kulit. Padahal kalau menurut gua kenapa nggak dilapis kulit semuanya aja, jadi kan lebih enak lagi dipakainya kan. Terus emang desainnya juga gue suka sih, nggak terlalu ribet, desainnya bagus. Dan headersnya juga dia udah adjustable, seatbeltnya dia masih fix, hand grip dia udah pakai model yang retract. Terus yang paling gua ini sayang banget sebenarnya bagian spion ya. Karena ini mobil yang gua review hari ini bukan tipe tertinggi, jadi spionnya nggak ada kameranya. Padahal kalau misalkan yang tipe yang paling tinggi itu dia ada kamera ke depan, ada kamera ke belakang, pokoknya keren deh. Nanti gua bakal cari unitnya, nanti gua bakal review deh yang tipe tertinggi. Bagian tengah pun sebenarnya kalau gue bilang cukup nyaman karena dia bahannya sama yang depan, meskipun memang nanggung. Ya udahlah, nggak usah dibahas lagi. Terus headrestnya dia juga punya dua, tapi yang paling gue seneng dia punya armrest. Dia punya armrest, jadi kalau misalkan kita duduk di baris kedua itu lumayan enak tuh, jadi tangan kita bisa bersandar di armrest tersebut. Dan kalau di baris ketiga sebenarnya biasa aja, nggak ada yang spesial, cuman dia dipasang ada power outlet di sebelah kiri, dia ada power outlet untuk charge gadget. Bagasinya pun sebenarnya tidak terlalu besar, jadi kalau misalkan kita bawa koper pun kayaknya nggak bakal masuk. Jadi kalau misalkan mau bawa koper, ya mau nggak mau kita harus lipat si baris ketiganya ya biar bisa masuk koper. Tapi kalau barang-barang yang kecil kayak tas yang gitu-gitu mungkin bisa masuk. Dan kalau misalkan kita buka itu ada penyimpanan di dalamnya, jadi kalau misalkan kita punya sepatu atau apa itu bisa dimasukin ke dalam situ. Dan yang terakhir adalah di bagian mesin. Di bagian mesinnya ini si XL7 dia berkapasitas 1500 cc 4 silinder DOHC ya. Dan dengan mesin tersebut dia bisa menghasilkan power tuh sampai 103 HP dan torsinya 138 Nm. Sebenarnya untuk mobil ukuran 1500 cc itu lebih dari cukup sih. Pengereman pun dia sudah dipasang ABS, jadi kita lebih safe lagi lah pada saat berkendara. Oke, mungkin cukup sekian dulu review dari gua tentang Suzuki XL7. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.